Jadi hukumnya goror itu di dalam agama hukumnya adalah haram. Hukumnya apa, Bu? Haram. Kenapa haram? Karena apa haram? Karena ada pihak Karena yang dirugikan. satu, Al-Quran menyampaikan di dalam firman Allah Ta'ala, hai orang-orang yang beriman, silakan dicatat, sesungguhnya meminum khomer, berjudi, atau berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan setan, ya. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Dan goror itu bagian dari judi. Nah, itu dalilnya. Dan goror bagian dari judi. Oke, itu ayatnya tadi surat apa tadi? Ayat berapa? 91 ya. Oke. Kenapa diharamkan judi? Ayo. Yang udah dapet jangan. Kenapa diharamkan judi? Karena Ibu udah? Belum? Kenapa? Hah? Merugikan. Kan. Ya, Bu. Ya. Karena dirugikan, merugikan. Karena yang membeli Tadi saya sudah bacakan ayatnya di situ, dijelaskan kenapa diharamkan berjudi karena iya, saya kasih tahu ya. Tadi ada dua penyebab. Satu, melalaikan dari mengingat Allah. Dua, ini pada nggak mau nih. Melalaikan sholat. Ini Bu. Ini Bu, mudah-mudahan bermanfaat. Ini Bu. Ini nanti dibaca ya Bu ya. Dibaca Bu. Ini petunjuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala sama kerudung. Makasih ya Ustaz. Sama-sama. Masih banyak ya Bu ya. Ya. Siapa yang hafal surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91 tadi? Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaiton fajtanibuh la'allakum tuflihun. Yang hafal dapat magicom. Yang hafal. Iya, nggak apa-apa. Saya kasih keringanan. Yang membaca surat Al-Maidah 90-91 dengan bacaan yang benar. Ayo. Nggak apa-apa, nggak dihafal. Iya. Masih ada berapa lagi Bu? Ada 3 lagi. 3 lagi ya. Kalau ini jadi 1 aja. 1 jadi 2 lagi. 2 lagi ya. 2 lagi. Nggak bawa Al-Quran ya sudah. Iya. Sambil mencari ya. Nggak apa-apa. Oke, kita lanjut Bu. Bismillah. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan kita hidupnya berkah. Larangan goror karena diharamkan karena berdasarkan ayat Quran tadi 90 sampai 91 Al-Maidah 90-91. Yang kedua hadis Nabi yang berbunyi an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an bai'il hasad
wa an bai'il gharar. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi melarang jual beli hasad. Itu jual beli tanah yang menentukan ukurannya sejauh lemparan batu. Jadi kalau jual beli tanah ditentukan dengan lemparan batu, Bu. Semakin jauh misalnya harganya, ya, misalnya ditentukan harganya sekian. Jadi berdasarkan lemparan batu sejauh lemparannya. Nah, itu yang disebut jual beli hasad. Itu dilarang. Dan juga Nabi melarang jual beli goror. Pastikan, Bu, jual belinya tidak goror. Ya, barangnya dilihatkan, ada jenisnya, ada dia miliki barangnya, gitu ya. Maka kita akan terhindar dari goror. Yang kedua, satu Quran, dua hadis. Yang kedua adalah ijma, kesepakatan para ulama, bahwa para ulama sepakat bahwa jual beli goror secara umum hukumnya haram. Itu tiga, ya, tiga dalil. Pertama dari Quran, kedua dari hadis, ketiga dari ijma. Nahan Nabi an bai'il goror. Nabi melarang jual beli goror. Jual beli goror adalah jual beli apa saja yang mengandung ketidakjelasan pada barang, pada harga, ya kan? Dan tidak memiliki barangnya. Kan sama juga, tidak memiliki barangnya kan goror kan, Bu? Goror. Tidak memiliki barang, mana barangnya? Ya kan? Ya. Tuh. Oke. Yang kedua, ya, setelah tadi hukumnya, terus yang kedua hikmahnya. Kenapa dilarang goror? Hikmahnya, Bu, satu, syariat Islam melarang jual beli goror karena termasuk memakan harta dengan cara yang batil. Ibu-ibu, jangan memakan harta dengan jalan yang batil. Termasuk jalan batil itu goror. Mencuri jalan batil. Mengambil hak orang lain jalan batil. Suap jalan batil. Goror jalan batil. Termasuk menipu. Misalnya kita punya barang, kita jual, kita dapat keuntungan, ini punya kita karena kita sudah menguasai barang. Beda cerita kalau kita jual beli bukan punya kita, barangnya kita jual. Ya, termasuk makan harta dengan jalan batil. Pokoknya jangan sampai yang bukan punya kita diambil. Ini buat ibu. Nah, berarti ibu dapat, ini harta ibu. Gitu ya, Bu ya. Ibu menjawab, berarti ini ibu dapat karena atas dengan cara ibu menjawab. Gitu. Itu ya. Yang kedua, kenapa dilarang goror? Karena menimbulkan permusuhan sesama muslim. Ini bisa jadi nih, jadi musuhan gara-gara adanya goror. Ya, pernah nggak, Bu? Pernah kan, Bu? Banyak musuhnya. Nah, berarti sering terzalimi nih. Iya, coba dimaafkan lah, Bu. Kalau udah dimaafkan nggak ada lagi tuh saling memusuhi, ya nggak? Cuman memaafkannya bisa apa enggak ini? Iya, itu dia. Harus. Itu dia ini, kenceng lagi itu dianya nih. Iya, maafkan aja, Bu. Maafkan, ya, Bu ya. Ya, yang masih punya musuh, maafkanlah. Yang pernah berbuat zalim sama ibu-ibu. Jangan-jangan ibu-ibu yang berbuat zalim. Nauzubillahi min zalim. Ya Allah, jangan sampai, Bu. Kita bersaudara gara-gara kezaliman jadi musuh. Gara-gara jual beli jadi musuh. Pernah ketipu? Gimana rasanya? Iya, itu tandanya memakan harta dengan jalan yang batil itu orangnya berarti. Iya. Nah, nggak berangkat umroh, nggak diberangkatin, itu termasuk memakan harta dengan jalan yang dengan cara menipu. Ketiga, kenapa dilarang goror? Hikmahnya, ya, yang bisa jawab nih banyak hikmahnya nih ya. Siap-siap ini. Atau dalam pertanyaan berikutnya, siap-siap. Ya, mengumpulkan harta dengan cara untung-untungan dan judi itu dapat menyebabkan orang lupa untuk sholat. Jadi kenapa dilarang goror?
Ya, karena ketika kita mengumpulkan harta dengan cara untung-untungan, ya, untung-untungan bukan untung rugi nih Bu. Untung-untung, udah pasti untung tapi bisa dapat bisa tidak, untung-untungan kan gitu. Ya, kalau jual beli kan udah pasti ada ruginya, betul? Nah, ini boleh. Tapi kalau mengumpulkan harta dengan cara yang untung-untungan dan judi, nanti lupa sholatnya. Nggak peduli lagi. Mau lupa sholat, tapi banyak hartanya. Nggak mau. Makanya hindari mengumpulkan harta dengan jalan yang ini. Atau lupa mengingat Allah, udah lupa jalannya kemana, masjid juga udah lu. Mungkin waktu mendapatkan hartanya dengan cara yang batil. Itu ya. Kemudian ini juga bisa menyebabkan hancur dan hilangnya keberkahan harta. Betul. Wah, betul ya Bu ya. Iya, bisa jadi dia dengan yang dia dapatkan itu keberkahannya hilang, hartanya keberkahannya hilang. Ya, bisa juga hartanya hancur, gak berkah. Ini yang banyak kita jumpai. Kenapa kehidupannya itu tidak berkah? Ya mungkin cara mendapatannya juga tidak berkah, bisa korupsi, betul atau tidak? Iya, bisa juga menzalimi, bisa judi dan lain sebagainya. Yang keempat, kenapa dilarang goror? Hikmahnya adalah membiasakan seseorang menjadi pemalas. Nah ini Bu, kalau seandainya sudah melakukan goror, membiasakan dia menjadi pemalas, malas bekerja, malas berikhtiar, malas berusaha karena tidak perlu susah payah. Dan nipu aja, nipunya besar, ratusan juta, udah malas bekerja. Maka daripada itu, hikmahnya dilarang goror itu untuk menghindari kita menjadi pemalas. Dan ini perlu dipertanyakan yang malas-malas, keimanannya. Kalau orang yang imannya yang semangat, itu berarti imannya aktif dan dinamis. Ya kalau dia malas, berarti imannya sedang mengalami krisis. Coba ibu-ibu nih, datang ke majelis taklim nih, imannya lagi naik ini, dinamis. Alhamdulillah. Yang malas-malas, imannya perlu mengalami krisis, perlu dicas lagi kalau HP itu. Ya kan? Iya, makanya iman itu udah pasti naik dan tuh. Iman naik karena dia melakukan ketaatan, iman turun karena dia melakukan kemaksiatan. Nah, yang kelima, kenapa dilarang goror? Hikmahnya adalah mengalihkan konsentrasi berpikir dari hal-hal yang positif. Jadi pikirannya tuh yang positif selalu, ngomongin yang baik-baik, nggak mau jadinya. Padahal berpikir itu harus yang positif. Ya kita melakukan kegiatan positif gitu ya. Karena sudah melakukan transaksi goror, ya jual beli yang mengandung goror, membiasakan dia dan berpikir dia hanya hal-hal yang tidak berguna. Ketika yang berguna diabaikan. Apa nih acaranya? Kajian. Nggak deh. Gitu ya. Bisa jadi. Gitu ya. Itu karena itulah Allah melarang goror, karena terdapat hikmah yang besar. Hindari ini semuanya dalam jual beli kita, dalam aktivitas kegiatan ekonomi kita. Jadi semuanya memikirkan yang penting untung. Padahal sebelum kita mikir untung itu, kita harus pastikan dulu syarat-syaratnya sudah kita miliki, sudah kita kuasai, ya kan? Pembahasan ini ibu-ibu bisa mencerna sehingga bisa, oh ini ada gorornya, oh ini kita harus hindari gitu ya. Biar apa Bu? Biar harta kita berkah. Sedikit yang penting, banyak yang penting. Mau sedikit berkah apa mau banyak nggak berkah? Sedikit berkah. Tidak ada pilihan. Emang ada ya langsung cepet gitu ya? Nggak ada. Sedikit. Ada yang naik tangga langsung ke atas. Kan tangganya satu dulu kan? 2, 3 gitu kan? Pelan. Iya, jangan sampai
Melalui cara-cara yang tidak dibenarkan oleh agama. Misalnya apa? Tadi menzalimi orang lain, menipu, ya kan? Jual mobil padahal tidak punya mobilnya. Setelah ditransfer dia menghilang. Ini tidak boleh.